Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan setajuna para alim, para ulama, para pinisepuh, para pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri sehadir di tempat yang dengan berbagai dintok. Juga tidak lupa setajuna sahabat Iksandi di Komisariat Tanah Merah dan sekitarnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dengan Allah Ta'ala diberi kesempatan, diberikan pertolongan sehingga bisa hadir di tempat yang dengan barokah ini, along-bolong aki-bangki, meremajakan kembali kolbu kita yang biasanya disibukkan dengan banyak persoalan, disibukkan dengan banyak kegiatan sehari-hari. Sekarang diberi kesempatan untuk saling berbagi, sharing hal-hal yang positif, terutama terkait dengan pengamalan ajaran agama Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita sifat istiqomah dan sabar untuk bisa tetap menjadi hamba Allah yang mengejar dan mencari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, yang dengan Islam ini kita bisa berbakti dengan cara yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengamalkan agama yang diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Merupakan suatu kebanggaan dan sesuatu yang patut disyukuri bagi kita, karena bisa terlahir dari orang tua yang muslim. Diajarkan tentang keislaman dan keimanan, mendapatkan petunjuk dari guru-guru yang bersanad kepada Rasulullah, sehingga kita bisa mengenal Islam terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Apalagi kita diberi kesempatan belajar di pesantren, yang memang pesantren itu isinya adalah membumikan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam itu tidak hanya menjadi teori, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar agama pada zaman ini modern sebenarnya sudah mengalami pergeseran yang sangat jauh. Motivasi untuk belajar agama itu pada saat ini sangat berkurang drastis, karena banyak orang itu sudah dibutakan oleh dunia, sehingga ketika memiliki keturunan itu diorientasikan untuk menjadi orang yang punya dunia, sedangkan akhirat tidak lagi penting. Itu yang banyak terjadi di saat ini. Apalagi hal itu juga disampaikan secara vulgar di dalam media sosial, di mana cara pengukuran seseorang mulia atau tidak bukan lagi dengan ilmu, tetapi dengan harta dan kekayaan. Sehingga banyak orang itu menghormati orang kaya,
tapi tidak menghormati orang alim. Akibatnya adalah manusia itu diperbudak orientasinya, perspektifnya, cara pandangnya, diperbudak dengan materialisme. Dan itu sebenarnya sudah terjadi sejak dulu, cuma ampuhnya ya sekarang. Sehingga terkadang kita pun yang alumni pesantren terkadang juga terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Manusia ini lebih suka memunculkan cover yang bagus walaupun isinya busuk daripada covernya biasa-biasa saja isinya bagus. Ini banyak terjadi saat ini. Misalnya, mohon maaf bila menyinggung beberapa orang atau hadirin yang mengalami. Punya uang mau beli sepeda motor. Uangnya hanya 25 atau 29 juta. Kuatnya beli Vario. Tapi jadinya kok beli NMAX atau PCX gitu. Walaupun dengan cara berhutang. Jadi yang 20 berapa itu dijadikan DP, kemudian pilih sepeda motor yang besar, yang bagus, sekiranya helm tetangga. Ini banyak terjadi soalnya. Padahal sebenarnya dirinya nggak butuh itu. Yang dibutuhkan kan cuma sepeda motor. Oke lah kalau di pembeda mungkin yang pantas tuh minimal Vario bukan Beat. Karena Beat tak kalau ongke mau laju. Nggak maksudnya, cc-nya kecil. Nah, pola hidup yang seperti inilah yang kemudian membuat kita manusia ini kadang menjadi babu di negerinya sendiri. Karena pola pikir yang seperti ini yang kemudian memunculkan hutang dan hutang. Oh, beli HP, kuatnya cuma beli Redmi Note berapa gitu 4 juta. Akhirnya karena ada pay letter hutang, langsung beli iPhone 17 Pro Max umpamanya harganya sekitar 25 sampai 30. Tujuannya apa? Malaya lemore. Baca soki. Itu banyak terjadi. Dan mungkin ada yang dari sampean-sampean yang hadir ini juga seperti itu. Akhirnya ada yang terjebak pinjol, ada yang terjebak judi online, pokoknya macam-macam. Karena muncul dari perasaan ingin kaya mendadak atau dikatakan kaya, dianggap orang punya begitu. Nah ini penyakit sebenarnya. Karena satu, itu bisa membuat kita tidak tenang hidup. Dua, himmah beragama itu berkurang karena dituntut melunasi hutang. Sehingga orientasi ke depan kemudian dalam setiap bekerja bertindak uang dan uang. Akhirnya diperbudak uang. Dan itu kebenarannya begitu. Padahal saya akan mengajak sampean berpikir secara filsafat. Filsafat itu tidak melulu jelek. Memang ada orang-orang filsafat itu yang menafikan Tuhan, hanya berpedoman pada pikiran. Toh Tuhan tidak bisa dilogikakan. Sehingga menurut orang ahli filsafat sekuler, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanyalah sesuatu yang diciptakan pikiran manusia ketika buntu pikirannya. Itu menurut mereka ya. Dan ini kebenarannya. Karena ada bukunya juga. Sehingga Imam Al-Ghazali kemudian membuat sebuah kitab yang berjudul Tahafutil Falasifah. Gitu. Bahwasanya sesatnya orang-orang filsafat itu. Padahal kan kita sebenarnya harus mengakui bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah sudah menegaskan bahwasanya alif lam mim dari kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang banyak yang beriman kepada yang gaib. Jadi bukan beriman kepada logika, apalagi kepada uang.
Gitu, uang itu bukan gaib. Itu banyak permainan uang itu. Kalau saya terangkan ini mungkin nggak habis waktunya, kurang. Karena permainan uang ketika dikuasai oleh kaum konvensional sekuler, uang yang beredar sekarang itu bohong semua. Itu adalah nilai tanpa arti di dalamnya karena tidak ada cadangan emas yang asli. Itu yang tahu anak-anak ekonomi syariah itu. Karena kita tahu kalau pinjam ke bank umpamanya 100 juta, nanti yang disetorkan itu dilunasi kan 150 atau gitu kan. 50-nya itu dari mana? Nah, ini yang menggelembung, dalam artian bahasa itu gelembung sabun. Sebenarnya nilai 50 ini tidak ada, ini fiktif. Cuma diada-adakan berdasarkan angka. Sehingga dunia ini sekarang ada berapa uang yang beredar di seluruh dunia itu lebih dari separuh bohong itu. Karena nilai dunia itu sendiri kalau dijumlahkan tidak sebesar nilai uangnya. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya terjadilah perbedaan mata uang, inflasi di mana-mana. Karena apa? Karena seperti di Indonesia berbanding kepada dolar. Itu sekarang 16.000 berapa gitu. Kok bisa berbanding segitu? Karena Indonesia itu menggelembungkan nilai, terutama terkena imbas hutang negara yang bergelembung. Sehingga akhirnya cadangan emas di Indonesia dengan nilai uang yang ada itu tidak sesuai. Akibatnya nilai mata uang pun terdegradasi, sehingga berbanding kepada dolar Amerika yang memang real dengan cadangan emas di negaranya, Amerika itu punya cadangan emas sesuai dengan nilai uang yang beredar, sehingga nilainya stabil begitu. Nah, itu yang kemudian memunculkan teori tentang ekonomi konvensional yang serba berdusta ngomong, dan kita masuk di dalam eksploitasi itu karena kita berhutang. Setelah berhutang kemudian dibungakan. Bunga itu dari mana kan begitu? Akhirnya kita yang dipaksa untuk melunasi sejumlah itu. Padahal itu sebenarnya nggak ada itu. Makanya Islam itu sangat-sangat mencela bunga bank, riba kata Islam. Ya seperti itu. Maka seperti yang lagi jawab, coba cari sekarang mana ada orang menghutangkan uang nggak berbunga itu. Nggak ada. Kecuali lecek tanah baru. Kalau dulu di zaman Nabi kan biasa orang menghutangkan uang, terus kemudian oleh biasa karena semangatnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Inilah yang kemudian membuat manusia mati-matian untuk mencari dunia dan melupakan akhirat. Nah, ini yang merusak kita. Sehingga ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita umpamanya berhaji, berumrah, berzakat, apapun itu, terkadang kita tetap tidak bisa merasakan perasaan berbakti kepada Allah. Kita melakukannya hanya karena wajib, bukan karena perasaan beribadah. Ini yang perlu kita luruskan sekarang. Jadi orang beribadah kepada Allah, orang menyembah kepada Allah, sholat dan lain sebagainya, itu sebenarnya murni pengabdian. Oke lah, ada sholat yang diwajibkan. Itu karena Allah cuma ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus menyembah kepada Allah. Allah Ta'ala wajibkan sebagian untuk membiasakan. Allah Ta'ala nggak butuh ibadah kita. Meskipun kita tidak sholat, Allah Ta'ala rugikan? Tidak. Allah Ta'ala itu sudah maha kuasa. Jadi pasti petaki, jangan. Allah Ta'ala itu maha kuasa, tidak butuh kepada ibadah kita. Tapi kenapa Allah Ta'ala mewajibkan? Itu untuk membiasakan, agar
Kita ini terbiasa, dan ketika dibiasakan, terbukalah dalam hati kita. Oh iya, ternyata Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Menyembah Allah, Allah Ta'ala ajarkan caranya, sholat, puasa, itu memang ibadah yang Allah Ta'ala ajarkan sebagai cara menyembah. Dan disinilah definisi bid'ah itu muncul. Kalau ada ibadah selain yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan dari Nabi Muhammad kepada kita, kok dijadikan cara beribadah yang baru, maka itu bid'ah. Tapi kalau cara itu sudah ada, diajarkan seperti zikir. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Nah, itu sudah ada. Maka kita kemudian berzikir sebagai bentuk tahlilan, berzikir sebagai bentuk istighosah, berzikir setiap pagi di masjid, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha. Maka itu bukan bid'ah, walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan cara yang persis, karena pondasinya itu sudah Allah Ta'ala perintahkan. Baca sholawat kayak maulid Nabi, Allahumma sholli, dan dibaca sholawat itu ada di Al-Quran, sudah ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Cukup. Karena memang Allah Ta'ala itu mencontohkannya dengan cara seperti itu. Maka seperti kita sholat, kita itu sebenarnya dicontohkan oleh Allah agar terus mengingat Allah. Pagi, siang ingat dengan sholat duhur, sorenya ingat dengan sholat asar, maghribnya ingat dengan sholat maghrib, malamnya ingat lagi sholat isya, dan pagi ingat dengan sholat subuh. Ini contoh dari Allah yang wajib ya. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita sholat rawatib, mengiring-iringi sholat wajib. Itu juga untuk kemudian kita semakin sering mengingat. Kemudian Nabi juga mengajarkan tentang sholat temporer, sholat karena sesuatu peristiwa seperti gerhana, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan seperti sholat-sholat istisqa dan lain sebagainya yang Nabi contohkan itu sebenarnya kode utamanya, kata kuncinya adalah ingat, beribadah, nyembah ke Pangeran. Kok ternyata sekarang itu kemudian digeser dengan kesibukan mencari uang, kesibukan melunasi hutang, kesibukan pamer-pameran kekayaan, kesibukan ini, sehingga akhirnya tujuan utama Allah untuk menciptakan kita itu terdegradasi dengan ajaran-ajaran materialistis yang melemahkan kepada dominasi Pangeran, dominasi Tuhan. Sehingga akibatnya agama itu lambat laun akan menjadi asing. Seperti yang disabdakan Rasulullah, al-Islamu gharibun wa sayaudu ghariban. Islam itu asing dan akan kembali terasing. Tapi itu menjelang kiamat itu. Masalahnya adalah kita yang hidup sementara paling full 100 tahun, kalau enggak 70 tahun sudah meninggal, itu hidup di zaman seperti ini. Dan Allah Ta'ala pun sudah sediakan jalan dua, jalan neraka, jalan surga. Maka di balik rusaknya dunia inilah kita harus menyelamatkan khusus diri kita. Kalau nggak bisa menyelamatkan orang lain, karena nggak mungkin kita menyelamatkan semuanya kan, kecuali orang-orang yang memang dengan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada dia untuk menyelamatkan. Misalnya para mujaddid yang terlahir 100 tahun. Setiap 100 tahun ada mujaddid. 100 tahun itu sampai nanti terakhir Imam Mahdi kan. Tapi kita nggak bisa ngurusi sekup terlalu luas dalam sekup dunia, nggak mungkin. Kita ini apa? Sebenarnya apa? Ya patut presiden masih bisa berpengaruh, mempengaruhi negara. Oh, saya bupati ya satu kabupaten. Oh, yang Klebun ya satu desa. Kalau camat tidak dipilih ya, itu hanya diutus. Gitu. Kalau bupati, gubernur
kalaupun presiden itu dipilih rakyat. Itu bisa mempengaruhi. Untuk orang-orang yang beruntung bisa mempengaruhi, maka mari dipengaruhi agar agama Allah tetap tegak. Nggak harus radikal, nggak harus ekstrem kayak teroris, tidak. Tapi memakai cara-cara Rasulullah di dalam mengajarkan Islam, itu yang terbaik. Tapi untuk kita yang hanya bisa mempengaruhi satu keluarga, ya itu dipengaruhilah satu keluarga. Jangan sampai keluarga kita nyelempang dari agama. Ingat, Allah Ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ku anfusakum, hindarkan dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, semua adalah nguan, orang sing nguan. Ban etanya akin tentang barang seiwan. Jadi waktu pengeran tanyakin, mau di anak, panang, lo ada or. Tanya aja minister, mau apa ya anak lo ada or? Masa kayaknya beri tanggungan anak, lo sanggup ngeberes anak? Memberi anak lo genam, palek kopeng. Kalau lo genam ngerak kopeng. Itu tanggung jawab kita. Makanya nggak bisa orang tua kemudian mengatakan, engkau lah pecah tangan anak terus membukilin, mengenjak. Itu orang tua pengecut yang seperti itu. Tidak mau menerima kepada tanggung jawab dari Allah. Agak bayi anak perak, ngerabati anak lo entos. Itu bahasa yang harus saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Selama anak itu masih anak, maka itu adalah dalam tanggung jawab orang tua. Selain tanggung jawab pada diri sendiri, yang repot apa? Ngatur abah TV kilo bisa, boleh ngatur anak. Abah TV abah jam kilo kena, pah nyoro anak abah jam kan ruwet. Dia anak kita kocak, lupa. Ada nyoro abah jam itu lah abah jamnya bayar. Nah kan, itu jadi masalah. Makanya orang hidup itu sebentar. Kalau dalam perhitungan di Al-Quran, jadi dalam Quran itu disebutkan bahwa satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Sekarang manusia itu hidup maksimal 100 tahun. Kalau 1000 tahun dibagi 100 kan 10%. Sekarang kalau itu umpamanya sehari adalah 24 jam, 10% dari 24 jam itu hanya 2,4 jam. Berarti umur manusia itu cuma 2 jam. Menurut perspektif Allah, menurut perspektif akhirat. Kita ini hanya hidup 2 jam kan? Secara perspektif akhirat. Tapi kok manusia itu, semuanya itu seakan-akan diorientasikan dengan kesombongan, orientasikan dengan kekayaan, orientasi jadi ini, jadi kalau apalagi para telasan potongan emas sekian. Itu kan banyak orang sekarang terjebak dalam euforia kebanggaan, tapi mengabaikan kewajiban kepada Tuhan. Ini yang saya harap tidak terjadi kepada sampean-sampean semua. Saya nggak akan ngurus santrinya orang. Itu sudah ada kiainya yang ngurus. Saya melaksanakan tugas saya sebagai guru, sebagai kiai, untuk memberikan nasihat kepada para santri yang masih dalam persimpangan jalan. Akan memilih jalan akhirat atau hanya kebahagiaan dunia. Ya kalau bisa, saya juga berharap semua santri saya itu sesuai dengan semboyan yang kita cetuskan, ditulis di jaketnya keamanan itu. Hidup kaya bahagia, mati masuk surga. Siapa selalu taruh? Tapi taruh kan? Tapi terkadang mereka itu melupakan hakikat dari kata kaya dan bahagia. Jadi saya membuat hidup kaya bahagia, mati masuk surga. Itu bukan tanpa pikiran kemudian seenaknya mencomot kata kaya bahagia. Enggak. Kaya di situ saya ambil dari hadis Rasulullah, laisal ghina bi kathratil irdi walakinnal ghina nafsi. Kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Kaya hati itu yang akan memunculkan kebahagiaan. Jadi hidup kaya bahagia, soki ban senang. Kalau kamu hanya cuma kaya harta, saya yakin ruwet hidupmu.
Tidak percaya? Orang kaya itu lebih banyak yang harus dijaga daripada orang miskin. Cek kalau tidak percaya. Mobil. Kamu punya mobil 3. Yang satu lo ambil mobil sekali. Coba. Mobil 3 yang harus dijaga. Ya mesinnya dijaga, anunya dijaga, pajaknya dijaga, supirnya dijaga, bensinnya semuanya yang dijaga. Itu orang kaya. Untuk orang yang di sepeda engkal, apa saya jaga? Tenang hidupnya. Walaupun kemudian kadang iri, kenapa saya tidak bisa kaya? Makanya jangan kau kira orang kaya itu senang, belum tentu. Kalau kaya harta ya, kalau kaya harta, belum tentu. Kamu mungkin tidak pernah mengalami menjadi orang yang betul-betul kaya. Sehingga kamu melihat kaya itu mudah. Banyak orang kaya itu bosan dengan kekayaannya. Karena kemudian dia tidak bisa menikmati hidupnya. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak jadwal, terlalu yang harus diikuti begini, kerja begini. Senyaman itu anak goreng soki. Lo norong alako menikmati kekayaannya. Nah itu yang enak itu. Paham ya? Mengoreng sesokin, orang sesokin. Nah itu contoh dari bagaimana kaya itu bisa menipu. Makanya intinya di mana? Di hati. Di hati masing-masing. Gitu. Orang itu bisa hidup hanya dengan ngakan buhung atau kerak sehari. Pagi ngakan sekerak, siang makan sekerak, sore makan serak. Hidup. Atau sepiring, 3 piring nasi bisa hidup. Semua manusia, kaya atau miskin. Tapi ada satu orang itu makannya tok. Masuk restoran, langsung 1 kali makan 5 juta. Nanti siang makan sehari 15 juta hanya untuk makan. Tapi ada orang itu yang cuma 20.000 mati dalam hidup itu. Terus yang mahal itu apa? Kok bisa mahal? Gengsinya. Nah itu jawabannya. Makan di warung ini gengsi, kurang mewah. Akhirnya di restoran ini, akhirnya apa namanya grill yang saya berapa juta aja. Grill yang kemarin ada itu di Surabaya. Itu anak saya itu ngajak, ayo makan all you can eat katanya. Ya, akhirnya sangku kan paling ambil 1 juta jangkau. Ambil 2 juta lagi. Ini sekat kanan oleh HP jangkau. Pakai HP Nino tapi kan HP. Maksudnya pakai HP Redmi kalau saya ngukurnya HP karena hobi HP kan begitu. Jadi kadang ngukurnya saya itu ke harganya handphone gitu. Tapi ketika dipikir-pikir, ini apa kelakuan kayak ini gimana? Ini kalau 1 kali makan bisa habis 2 juta. Itu kayak kok itu bangsanya saya anak orang-orang kecil kan. Kalau pejabat-pejabat tinggi makan di restoran yang kemudian kena 10 juta 1 kali makan, apa itu yang akan dikejar? Gengsi. Kan itu kan akhirnya. Termasuk tadi yang menurut saya lucu itu, punya uang cukup belinya Vario, kok belinya NMAX dan TCX, dia berhutang sampai 3 tahun. Itu kan banyak terjadi itu. Berhutang sampai 3 tahun. Apa itu yang akan dikejar? Yang dikejar ya gengsi aja. Kalau bukannya nggak boleh kamu beli mobil yang bagus, boleh. Sepeda motor yang bagus, boleh. Tapi jangan berhutang. Ini kuncinya. Jadi saya ingat jagung almarhum Abah lambak ngomong kan biasa, ngomong terutama di cowong bertelok, cak cencian, cak nyangkut dia semajen cak tangan. Maka hidupmu bahagia. Nah itu juga saya kemudian mengulang kembali itu. Kalau kamu ingin hidupmu bahagia, cak tangan, cak cencian, cak semajen, cak nyangkut di, tanggung kok. Nah, konsep intinya adalah dunia ini membutakan kita. Karena kita mengejar dunia melupakan tujuan utama. Dan ini yang saya tidak ingin terjadi kepada kalian sebagai santri Darul Hikmah. Saya ingin kita semua ini besok bisa berkumpul di surga bersama-sama lengkap, ada sejejer masuk neraka. Itu harapannya. Gitu. Ya, ini namanya juga harapan, tapi bisa dilaksanakan kalau
sampean semua punya komitmen. Komitmen menyelamatkan diri sendiri dan keturunan kita. Gitu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam ke bumi, ke dunia, itu yang pertama dimatangkan itu ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, itu ilmu dulu. Gitu. Sampai Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ilmu semua. Karena ilmu itu bisa menyelamatkan kita. Gitu. Ilmu agama, ilmu umum sama-sama penting, walaupun lebih penting ilmu agama karena berkaitan dengan ibadah. Tapi ilmu umum juga penting. Tanpa ilmu umum kita akan diinjak-injak lah sama orang-orang umum. Tapi yang paling penting tentu saja adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita besok di akhirat. Itu yang harus dikejar duluan. Dan ilmu tidak hanya dikejar di sekolah. Ini penting untuk dipahami. Karena apa? Karena kalau kita mau sekarang, kita bisa belajar ilmu agama itu kapanpun dan dimanapun. Karena sekarang ada teknologi AI. Walaupun belajar agama melalui AI itu tidak saya sarankan secara sendirian. Harus tetap ditanyakan kepada guru. Tapi kalau dalam hal-hal yang mendasar atau besar lah maksudnya, bukan detail-detail seperti di ilmu fikih, cukup AI itu. Jadi umpamanya ingin tahu bagaimana persyaratan agar sebuah jual beli itu sah, AI bisa menjawab. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Perplexity, ada Cloud AI, banyak macamnya AI itu sekarang. Mau yang gratisan ada, berbayar juga ada. Kalau kita kesulitan mengakses guru, tapi untuk anak darima kan nggak kesulitan mengakses guru. Wong handphone saya juga hidup 24 jam. Terkadang ada dari Malaysia tanya, kemarin tuh dari Saudi tanya, ini ada orang meninggal istrinya, nggak ada yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Bagaimana hukumnya istri yang sedang melaksanakan iddah wafat mengantarkan anaknya ke sekolah? Ya saya jawab, boleh. Siapa yang bilang orang iddah wafat tidak boleh keluar sama sekali? Ini bukan penjara, bro. Itu saya. Sudah lakinya meninggal, gak boleh keluar sama sekali. Gila nanti itu. Bukan seperti itu konsep Islam. Iddah wafat itu adalah berkabung. Berkabung itu adalah menolak lamaran sebelum selesainya proses berkabung. Ciri-cirinya adalah meninggalkan memakai dandanan. Gak boleh berdandan, gak boleh berdaan, gak boleh. Ya itu cuma itu aja. Gak boleh pakai minyak wangi dan sebagainya. Terus keluar rumah, kalau hajat boleh. Seperti ngantaraki anak sekolah. Mau ada boleh, sampai ngantaraki. Masa anak tidak sekolah markena bapak mati? Enggak logis lah. Gitu. Ada di kitab Ihnatul Thalib itu diterangkan. Bahkan pergi ke pasar jualan boleh. Kalau memang wanita itu enggak ada yang mencukupi hidupnya. Ya salah mati lagi, nanti kok mati lagi boleh kelaparan. Islam nggak seperti itu. Islam itu hakikatnya adalah hanafiyatus sumha. Sudah itu ringan, menghapus kepada hal-hal yang jelek. Begitu. Nah itu ada yang tanya tuh dari Saudi itu. Kamu bisa tanya ke saya tentang hukum apa saja. Malah saya kalau ngorok, kalau ngaji atau ngajar kuliah, saya sering melontarkan tantangan seperti itu. Ayo, kamu tanya apa saja. Karena itu bukan kesombongan, tapi itu adalah kesempatan untuk bisa mengajarkan, membimbing santri saya sendiri. Mondok orang saya loh kenal mengatakan seperti itu sombong. Dan lagi itu takut sudah punya guru, karena dalam ilmu toreko kita dilarang, mursyid dilarang mengajarkan atau mengajari muridnya orang lain. Itu. Ini nasihat dari mursyid Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah. Itu waktu saya dulu berbeat mursyid ke Pasuruan, itu guru juga menjelaskan begitu, jangan menggurui muridnya orang lain. Gitu, ajaran kita mungkin berbeda, jangan saling menyalahkan. Gitu. Saya sekarang ngajari santri sendiri kan begitu. Jadi ya beranilah kalau ada tanya kapan saja, silakan tanya. Kalau masalah agama terutama, saya senang kalau ditanya itu. Dan saya nggak seperti kayak lain itu saya kotu ngaduk, pak kotu aca habis, pak kotu salaman pesen. Bukan seperti itu.
Fungsi kiai itu justru adalah menjadi pelayan umat. Makanya di pesantren Darul itu adalah kalau ditanya itu sampean itu siapa? Bukan malikil ma'had tapi khadimul ma'had. Khadim itu adalah kebulan. Paham ya? Khadim itu kebulan. Benih sandi pondok. Tapi pelayanan pondok saya dan saudara-saudara saya. Gitu. Karena konsepnya adalah membimbing. Ini merupakan wujud dari kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Karena umpama ada barang bingung, awe alo apa kok. Jadi status. Saya tidak pernah kemudian menganggap anak-anak saya WA, atanya hukum, atanya apa itu langka, enggak. Kenapa? Ya karena itu tugas. Sekarang ada WA, masa harus entar rosak, apa entar ke kiai, apa habis dari apa kengatanya satu hukum. Saya sering lama kengatanya satu hukum jadi cintarkan kola tanya lebet WA, lebet Facebook kok jalan buka. Kalau paling muka menggoda keng lah istilahnya tuh arsip publikasi lah. Nah, kalau WA memang yang biasa sekarang orang itu WA karena grup-grup kiai itu banyak di WA gitu. Padahal Instagram lebih bagus. Kalau menurut saya sih lebih bagus. Gitu. Maka siap kapan saja kalau ada yang mau ditanyakan tentang apa yang ingin ditanyakan. Begitu. Itu komitmen dari saya juga. Oleh karena itu, saya tuh mengajak kepada sampean semua, terutama alumni dan pondok pesantren Darul Hikmah, sesibuk apapun, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena itu ikatan dari Allah kepada kita yang wajib dikerjakan tiap hari. Kalau puasa itu 1 tahun sekali. Zakat kalau kita punya harta, haji kalau kita mampu, sholat itu yang madama akluhu sabitan, as-sholatu wajib. Selama akalnya tetap ada, gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk tidur, gak bisa tidur sampai telentang sampai apa pikirannya tok yang sholat mau nelok bisa aja ya bajang lagi. Kan bener. Tuh yang menjadi kewajiban. Jangan ditinggalkan itu. Walaupun dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, kayak mau kalian nyari untuk apa itu, jangan ditinggalkan. Minimal kalau nggak bisa di tepat waktu, qadha. Gitu, qadha. Jangan ditinggalkan sholat. Maka insya Allah terjaga duniamu dan akhiratmu. Orang siapa yang mengku cekak bajang aja ke lo kira miskin. Dalam artian cokok. Saya gak akan mengatakan kaya. Mengucap soki kan harus berlebih. Enggak, orang yang menjaga sholatnya cukup hidupnya. Kalau kaya alhamdulillah. Tapi yang jelas gak akan kekurangan dalam masalah hidup. Karena janji Allah kan seperti itu. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Itu janji Allah. Kalau percaya ke cincin pangeran, percaya ke siapa? Masa yang percaya tukang kredit janji. Kan begitu. Ini mungkin nasihat yang bisa saya sampaikan sebagai mau'izah hasanah. Semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.